Ayu Patrick dan Matt. Can you feel the love tonight? It is where we are. It enough for it white eyes from the world that we got this far. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Patrick dan Matt. Video kali ini masih merupakan curhatan, tapi masih berkaitan dengan curhatan sebelumnya, yaitu tentang anak autis. Kali ini kita beruntung sekali teman-teman mendapatkan narasumber, yaitu Ibu Adelia yang memiliki anak penyandang autisme berusia 23 tahun namanya Daniel. Yang pasti jalan kehidupan mereka berliku dan penuh perjuangan. Dan di video kali ini Ibu Adelia bersama Daniel akan bercerita tentang semuanya itu. Dari kesulitan merawat Daniel, kemudian mencari sekolah sampai jadi langganan dibully sehari-hari di sekolah. Sampai sekarang Daniel sudah sukses kuliah. Bahkan pernah mencatat rekor nasional muri. Untuk lebih lengkapnya silahkan ditonton video berikut. Salam kenal Ayu, nama saya Adelia, seorang ibu berumur 55 tahun. Saya punya anak penyandang autisme, namanya Daniel, umur 23 tahun. Ini adalah nama asli kami, tidak disamarkan, karena salah satu mimpi saya adalah agar Daniel bisa menjadi berkat buat banyak orang. Daniel pernah diwawancara oleh TVB, judul acaranya Langkah Kecilku. Nanti sebagian klipnya bisa dilihat di video ini, tapi untuk video lengkapnya, linknya ada di deskripsi di bawah. Untuk merawat dan mendidik anak berkebutuhan khusus atau ABK, dibutuhkan tenaga dan biaya yang banyak. Pada tahun 1999, waktu Daniel sekitar 2 tahun, kami pindah ke Jakarta, hidup numpang saudara agar dia bisa diterapi, karena waktu itu fasilitas di daerah belum selengkap sekarang. Sementara itu, suami saya tetap tinggal di Batam sedang sakit tiroid dan pernah tidak bekerja selama 2 tahunan. Pertama, Daniel didiagnosa dengan autis infantil, jadi autisme yang terjadi sebelum bayi berusia 30 bulan. Tapi seiring waktu, dia lebih dikategorikan pada Asperger syndrome. Tapi saat ini semua pengelompokan ini sudah dimasukkan ke dalam gangguan spektrum autisme atau ASD, Autism Spectrum Disorder. Penyebab autisme secara pasti belum diketahui hingga sekarang, tapi yang jelas bukan karena cara mendidik orang tua. Jadi jangan menyalahkan ibu atau orang tua ketika anak mengalami autisme. Bisa karena faktor keturunan, bisa karena lahir prematur, mutasi genetik, dan lain sebagainya. Untuk Daniel, waktu lahir dia kekurangan oksigen dan sempat pup di dalam perut saya. Jadi di situ dia keracunan. Kemungkinan kondisinya datang dari situ. Perkembangan anak autis beda dengan anak yang lain. Mereka seperti kertas putih yang kosong. Hal-hal lain yang anak kecil sudah bisa dengan sendirinya, mereka ini masih harus diajari. Daniel baru bisa mengikat tali sepatu dan guling pada umur 14. Itu pun setelah belajar keras selama sebulan. Kenapa lama sekali baru diajari? Karena ada hal-hal yang lebih penting untuk diajarkan, seperti misalnya untuk bicara dan bergerak. Ada yang namanya golden age atau waktu emas, di mana hasil maksimal akan didapat ketika diajarkan. Kalau untuk autisme, biasanya usia 0 sampai 6 tahun. Jadi anak-anak pada usia ini kalau dididik dengan benar, mereka akan lebih cepat belajar. Waktu kecil, Daniel kalau bergerak seperti robot. Kadang-kadang suka diketawain ibu-ibu karena memang kelihatan lucu. Sekarang karena sering dilatih, ya sudah lumayan. Bahkan bisa ikut choir dan ada gerakannya. Di situ kalau pulang
dia pun masih harus berlatih lagi agar benar-benar bisa. Kemudian yang sering terjadi pada anak autis adalah mereka hipersensitif. Saya hanya bisa memotong kuku Daniel ketika dia tidur. Kadang baru diceklik, dia sudah bangun. Matanya juga tidak tahan dengan sinar senter, blitz kamera atau wiper di mobil. Lihat setitik noda basah di baju saja, dia akan marah. Dia suka sekali ngutak-atik jam. Ketika lihat jam di dinding, bahkan di rumah tetangga dan di tempat kursus musik, dia akan memanjat tembok untuk mengambil jam itu dan dibongkar. Kalau masalah diprotes tetangga sudah jadi makanan kami sehari-hari. Dia juga tidak tahu akan konsep bahaya. Waktu kecil bisa saja langsung lari keluar rumah ketika pintu pagar terbuka. Jadi pintu harus selalu dikunci dan kuncinya saya kantongi. Kalau sudah merasa tidak nyaman, takut, marah atau emosi negatif lainnya, dia akan mengamuk. Biasa disebut tantrum. Sulit komunikasi, stres, bingung gimana cara mengungkapkan perasaan, akhirnya ada meltdown. Tapi ini juga bisa disebabkan karena makanan. Jadi sebaiknya anak autis melakukan diet gluten dan casein free. Karena ada kebocoran usus yang menyebabkan protein yang tidak tercerna akan langsung masuk ke otak dan bekerja seperti morfin. Jadi anak bisa marah sendiri atau malah melamun. Jadi seperti mabuk gitu ya. Sebenarnya setiap anak memiliki keistimewaan, termasuk juga ABK. Kadang bakat itu bisa secara mudah terlihat, kadang butuh usaha lebih untuk menggali. Salah satu tugas orang tua adalah untuk menemukan bakat anak. Selain untuk memberikan kesibukan sewaktu mereka masih kecil, ketika dewasa nanti akan bisa menjadi pekerjaan mereka. Untuk ABK, langkah awal adalah terapi. Ketika Daniel umur 2 tahun 8 bulan, kami mulai memanggil terapis ABA yang datang ke rumah seminggu 2 kali. Padahal menurut anjuran, sebenarnya dia harus diterapi 4 kali sehari, seperti minum obat. Jadi untuk kami mahal sekali. Waktu itu biayanya sekitar Rp60.000 per jam. Kalau sekarang sekitar Rp150.000. Ini tentunya tergantung klinik yang kita pilih. Terapi ABA atau Applied Behavior Analysis sebenarnya lebih ke perilaku, tapi di dalamnya sudah mencakup semuanya. Dan tujuannya adalah untuk memperbaiki skill sosial, komunikasi, dan cara belajar anak. Teman-teman yang tertarik bisa mencari info lebih lanjut, tapi sampai sekarang masih ada perdebatan tentang terapi ABA ini, karena memang harus tegas terhadap anak. Disarankan orang tua jangan menerapi anaknya sendiri, karena selain kita bisa stres, tidak tega, dan anak juga bisa bingung terhadap peran orang tua. Jadi silahkan ditimbang sendiri manfaat dan kerugiannya. Untuk saya, apapun akan saya lakukan 24 jam untuk Daniel. Dan karena keterbatasan biaya, mau tidak mau saya harus menerapi dia sendiri. Saya jadi sering ikut seminar-seminar dan juga diajari oleh terapis Daniel. Akhirnya saya juga sempat jadi terapis ke beberapa rumah untuk menutup biaya pendidikan Daniel. Kalau diceritakan, ya sulit sekali. Kita sebagai orang tua ada macam-macam harapan. Sementara untuk hal-hal yang gampang saja, anak belum bisa. Ada kalanya saya sedih, capek, marah. Kadang saking jengkelnya dia saya pukul. Dan kemudian saya menyesal dan minta maaf karena pernah memukul. Di saat-saat seperti itu kami mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Langkah selanjutnya untuk menemukan bakat anak adalah lewat sekolah. Kalau anak lain gampang saja mau masuk sekolah mana saja, untuk Daniel jalannya berliku. Waktu masih di terapi, dia sering nangis karena memang susah sekali. Kemudian ketika masuk TK ditambah terapi, dia makin sering nangis. Akhirnya setelah 3 bulan saya keluarkan. Dan setelah dia berhenti terapi, baru melanjutkan TK. Ketika dia akan masuk SD, ada tes dari sekolah.
dan dia mampu mengerjakan. Tapi tetap saja tidak diterima masuk karena dia tidak bisa diam. Di lain pihak, anak teman yang belum bisa baca tulis malah diterima. Saya nangis sejadi-jadinya dan mengeluh pada Tuhan. Andai saya kaya, punya mobil, bisa gampang memilih sekolah yang jauh. Karena sebenarnya ada banyak sekolah yang lokasinya jauh dari rumah. Katanya anak autis tidak mengerti perasaan orang lain. Tapi waktu itu melihat saya menangis, Daniel memeluk saya sambil nangis juga. "Mama, jangan nangis, Ma." Air mata saya makin deras mengalir. Kemudian Tuhan membimbing saya. Ada info SD yang mau terima ABK. Ini SD negeri ya. Saya ke sana cerita tentang Daniel. Ternyata guru kelas 1 mau memberi kesempatan pada Daniel. Tapi masalahnya satu kelas itu ada 30 murid. Kalau Daniel butuh perhatian lebih ya susah. Dia juga gak bisa konsen. Akhirnya saya menjadi shadow teacher atau guru bayangan. Saya pun ikut sekolah setiap hari untuk membantu Daniel sampai 3 tahun. Tantangannya, ya saya lihat semua yang terjadi pada Daniel setiap saat. Banyak orang tua yang tidak bisa terima saya jadi shadow teacher. Enak sekali, kalau ada tes, saya akan beritahu jawabannya ke Daniel. Kata mereka begitu, padahal kan, ya tidak juga. Anak autis juga rentan terhadap pembulian, termasuk juga Daniel. Waktu kelas 3, ada anak membuang makanan ke lapangan, kemudian Daniel disuruh memungut dan makan. Saya bilang baik-baik ke anak itu, "Jangan ya, kasihan Daniel sedang diet, gak boleh makan es krim, kue, dan lainnya. Coba gimana kalau kamu yang dibegitukan?" Mama anak itu tidak terima dan marah pada saya sampai teriak-teriak. Di SMP, kadang dia dipukuli temannya. Di kamar kecil dia dikerjain, burungnya dipegang. Sampai akhirnya saya leskan taekwondo. Tapi tetap saja ketika dipukul dia gak bisa membalas. Naik kelas 4, saya dengar gurunya tidak mau mengajar anak autis. Katanya, kalau ada anak autis, nanti satu kelas autis semua. Ada satu anak gila, nanti satu kelas gila semua. Ya sudahlah, salah saya mungkin kenapa gak pendekatan dulu dengan gurunya. Saya stres, Daniel keluar dari sekolah dan selama setahun dia tidak sekolah. Tahun berikutnya, dia pindah ke sekolah lain. Karena saya dapat info tentang sekolah ini yang menerima ABK dikumpulkan jadi satu dalam satu kelas. Di SMP, dia masuk di kelas yang menerima 1-2 anak ABK. Tapi program pemerintah waktu itu, murid yang nilai ulangan hariannya 6 harus ikut kelas remedial. Ibu-ibu ABK menunggui anak mereka. Setelah sekolah, harus les dan ikut remedial. Capek sekali. Waktu itu saya juga ingin menggali bakat dia tapi tidak ada waktu. Akhirnya dia saya keluarkan pindah ke international school. Anak-anak ABK dikumpulkan dalam satu kelas. Karena belum bisa bahasa Inggris, Daniel mengulang di kelas 6 lagi. Saya tetap mendampingi dia setiap saat. Untuk SMA-nya, dia belajar di rumah dengan saya tapi tidak mengikuti kurikulum sekolah negeri. Saya sesuaikan materi dengan kebutuhan dia, yang waktu itu masih saja kesulitan untuk memahami bacaan. Dia sendiri sering minta ikut kejar paket untuk SMP dan SMA untuk mengejar ketertinggalan. Sekarang banyak perguruan tinggi reguler yang menawarkan program kuliah untuk anak ABK. Daniel mengikuti salah satu di antaranya, ini sudah jalan 3 tahun. Dan anak-anak bangga dibilang kuliah, tapi mungkin kalau dibandingkan dengan anak lain ya, ini lebih mirip kursus. Anak-anak belajar membuat sablon, kadang-kadang ada pesanan, bikin notes, dan lain sebagainya. Ada juga perguruan tinggi yang buka kelas ABK untuk bertani dan beternak. Jadi,
Ada pilihan, kita bisa mengarahkan mau kemana anak kita nanti setelah dewasa. Daniel juga ada bakat di bidang musik. Dia sudah bisa bermain piano. Pokoknya setiap anak pasti ada bakatnya, tinggal digali dan diasah. Biasanya mereka ini punya ingatan yang kuat, seperti Daniel ada photographic memory. Kalau melihat sesuatu sebentar saja sudah ingat. Karena itu, dia bisa mengingat-ingat kalender selama 150 tahun. Jadi dia bisa membuat kalender sendiri dari tahun 1900 sampai 2050. Kalau diberi tahun dan tanggal, dia bisa tahu itu hari apa. Hai, mamanya Daniel. Oh, ini Daniel ya? Daniel. Halo. Apa kabar Daniel? Baik. Saya Coki. Iya. Daniel. Kamu? Daniel. Daniel. Tahun berapa? Apanya? Lahir. Saya. Ya. Saya lahir tahun 1982. Bulan apa? Juli. Tanggal berapa? 10. Hari Sabtu. Prestasinya ini dicatat oleh Rekor Muri, Museum Rekor Dunia Indonesia. Sekarang dia masih perlu diarahkan, perjalanan hidupnya masih sangat panjang. Kita tidak tahu nantinya dia bagaimana, apakah berkarir di bidang musik, komputer, atau apapun. Dari dulu kalau ditanya orang mau jadi apa, dia selalu menjawab mau jadi pendeta. Ya, yang penting sebagai orang tua, kami berusaha yang terbaik. Apa yang belum bisa, ya diajarkan. Dulu masih kecil suka tantrum, ya ditanya apa masalahnya. Dibiasakan agar dia bisa menjelaskan. Kalau anak bisa melampiaskan kemarahan secara lebih sehat, tantrumnya akan jauh lebih berkurang, bahkan bisa hilang. Kebanyakan anak autis itu visual learner, artinya gaya belajar yang menitik beratkan pada penglihatan. Kalau dikasih tahu saja cara berhitung itu begini, bisa. Tapi ketika disuruh belanja sendiri, bingung. Daniel saya latih belanja sendiri, beli aqua gelas 500 rupiah, ini contoh saja ya. Saya sengaja beri uang 1.000 rupiah. Pertama dia kelabakan, minta kertas. Terus saya ajari, coba tulis di udara sambil saya beri contoh. Lama-lama dia bisa menulis di udara. Jadi begitulah, itu contoh saja. Kadang saya juga jatuh bangun karena membuat keputusan yang salah. Tapi meskipun begitu, saya tidak akan lama-lama menyesali. Karena hidup terus berjalan. Pasti ada jalan lain yang akan terbuka. Jadi kita pikirkan saja langkah selanjutnya bagaimana. Begitulah sharing Ibu Adelia kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah yang sama. Semoga tetap tegar, mampu menjalani semuanya karena pasti ada jalan. Kalau teman-teman punya cerita menarik untuk diceritakan seperti ini yang kira-kira bermanfaat untuk teman-teman yang lain, bisa juga kirim ke saya kalau ingin ceritanya dimuat di channel saya. Bisa dikirim lewat email ayupetring@gmail.com ataupun DM ke Instagram ayupetring. Jadi teman-teman, kesulitan dalam hidup pasti selalu ada, tapi percayalah, selalu ada jalan yang akan terbuka. Tidak akan ada usaha yang sia-sia. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan juga kepada Ibu Adelia dan Daniel yang sudah berbagi kisah hidup mereka. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.